Laporan Perekonomian Indonesia 2014. Tahun 2014 adalah tahun penuh dinamika bagi Indonesia. Selama 2014, perekonomian nasional dihadapkan pada berbagai tantangan baik global maupun domestik. Antara lain pemulihan ekonomi global yang masih rentan, tidak merata serta tidak sebaik perakiraan semula. Ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat, semakin baik, sementara ekonomi berkembang, terutama Tiongkok, masih melambat. Sejalan dengan melambatnya ekonomi Tiongkok, harga komoditas pun berada dalam tren menurun. Di satu sisi, ketidakpastian kebijakan The Fed untuk melakukan normalisasi dan divergensi kebijakan moneter negara maju berdampak pada tekanan arus modal ke emerging markets, termasuk Indonesia. Di sisi lain, perekonomian domestik masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh produk sumber daya alam, ketahanan pangan dan energi yang rendah, pasar keuangan yang masih dangkal, dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang tinggi. Kombinasi perkembangan global yang kurang kondusif dan sejumlah permasalahan domestik yang masih mengemuka tersebut meningkatkan risiko ketidakstabilan makroekonomi Indonesia. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, otoritas menempuh bauran kebijakan yang berfokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter bias ketat. Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini lalu disesuaikan untuk mendukung perluasan sumber dana dan kredit produktif pasca November 2014. Sementara, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental. Dalam mendukung stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga melakukan pengaturan utang luar negeri swasta untuk memitigasi risiko eksternal. Dari sisi otoritas fiskal, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang berfokus pada sustainabilitas. Pemerintah juga menempuh reformasi subsidi energi yang memungkinkan alokasi belanja menjadi lebih optimal. Langkah ini patut diapresiasi karena merupakan langkah reformasi struktural yang menjadi penguat fondasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Bauran kebijakan yang diambil berhasil menjaga stabilitas makroekonomi di tengah berbagai tantangan yang mengemuka. Hal ini antara lain terlihat dari laju inflasi yang terkendali dan berada pada single digit meskipun terdapat penyesuaian harga bahan bakar minyak. Defisit transaksi berjalan menurun dengan surplus transaksi finansial yang tinggi. Depresiasi dan volatilitas nilai tukar relatif terkendali. Demikian pula defisit fiskal masih tetap terjaga. Namun, di tengah belum optimalnya reformasi struktural, perlambatan ekonomi global dan kebijakan stabilisasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ke depan, perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan global, seperti masih lambatnya pemulihan ekonomi global, lemahnya harga komoditas akibat berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok, serta terus berlanjutnya ketidakpastian normalisasi The Fed dan divergensi kebijakan moneter di antara negara-negara maju. Di sisi domestik, ekonomi Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan yang bersifat struktural. Produksi pangan dan energi domestik semakin terbatas, padahal kebutuhan terus meningkat. Hal ini menimbulkan ketergantungan pada impor. Daya saing produk Indonesia semakin menurun, peran Indonesia dalam rantai global bukan sebagai basis produksi, namun lebih sebagai pasar. Sumber pembiayaan berjangka panjang masih terbatas. Untuk migrasi menuju ekonomi maju, Indonesia membutuhkan modal dan investasi yang besar. Ketimpangan masih nyata. Akses penduduk berpendapatan rendah pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi, dan keuangan masih terbatas. Kualitas infrastruktur, biaya logistik, kualitas sumber daya manusia, iklim usaha dan investasi menunjukkan modal dasar pembangunan yang masih jauh dari harapan. Dalam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, tantangan yang muncul adalah bagaimana menjangkar laju inflasi, mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat dan seimbang, menjaga sistem keuangan yang tahan gejolak. Mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah berkoordinasi secara intensif dan menempuh berbagai langkah yang diperlukan. Bank Indonesia berfokus pada upaya mengendalikan inflasi agar terus berada dalam tren menurun menuju sasaran. Menjaga nilai tukar sesuai fundamental, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Merelaksasi ketentuan makroprudensial secara selektif untuk memperluas sumber pendanaan. Di bidang sistem pembayaran, mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien. Mendukung reformasi struktural yang dilakukan pemerintah melalui upaya pendalaman pasar keuangan dan program inklusi keuangan
untuk memperluas akses keuangan pada masyarakat. Pemerintah dari sisi fiskal terus memberikan stimulus perekonomian dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal melalui perlanjutan reformasi subsidi dan reformasi perpajakan serta optimalisasi belanja pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Penurunan defisit transaksi berjalan antara lain melalui penerbitan 9 kebijakan. Dari sisi sektor real, pemerintah menempuh reformasi struktural untuk memperkuat kapasitas perekonomian guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika berbagai tantangan struktural berhasil diatasi, kita patut optimis bahwa perekonomian nasional akan menuju arah yang lebih baik. Stabilitas makroekonomi makin kokoh dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Untuk tahun 2015, prospek yang dapat diharapkan antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada kisaran 5,4 hingga 5,8%. Inflasi berada pada kisaran target 4 plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan sekitar 2% dari PDB, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Stabilitas sistem keuangan terjaga dan kinerja pasar keuangan membaik. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, prospek perekonomian Indonesia diharapkan terus membaik yang terlihat dari beberapa indikator. Perekonomian terus dalam lintasan yang meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,5% pada tahun 2019, defisit transaksi berjalan terus membaik ke kisaran 2,5-3% dari PDB, inflasi kondusif di kisaran 3,5 plus minus 1%. Ulasan lengkap tentang perekonomian Indonesia pada 2014 dan tantangan yang dihadapi dapat ditemukan pada buku LPI 2014. Buku ini merupakan tradisi publikasi Bank Indonesia yang bertujuan menjadi referensi terpercaya tentang perjalanan ekonomi Indonesia selama 1 tahun terakhir. Selamat membaca!